Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Faiza Sofia Larasati NPM AID 02, Berlina Ramawati NPM AID 017, Dian Utami NPM AID 08, Putri Apiliana NPM AID 021, Desma Lia Aulia NPM AID 010, dan Abiza Septawanda Al-Ghifari NPM AID 034. Kami akan membahas mengenai merancang organisasi adaptif. Seperti apa sih merancang organisasi yang adaptif? Dan dalam hal ini kami akan bagi menjadi 4 subbab. Subbab yang pertama adalah mengenai organisasi struktur vertikal. Subbab yang kedua adalah mengenai departementalisasi. Subbab yang ketiga adalah organisasi untuk koordinasi horizontal. Dan untuk subbab yang terakhir adalah mengenai struktur mengikuti strategi. Untuk subbab pertama, yaitu organisasi struktur vertikal, akan dibahas oleh kawan kami Dian. Pada Dian, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Utami dengan NPM Ujung 008. Kali ini saya akan membahas materi tentang organisasi struktur vertikal. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu nih apa sih itu pengorganisasian. Jadi, pengorganisasian adalah penyebaran sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang strategis. Penyebaran sumber daya tercermin dalam pembagian kerja organisasi ke dalam departemen dan pekerjaan tertentu, jalur kewenangan formal, dan mekanisme untuk mengkoordinasikan tugas organisasi yang beragam. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Pada dasarnya, proses pengorganisasian pasti akan mengarah pada pembuatan struktur organisasi yang dapat menentukan bagaimana tugas dibagi dan sumber daya dikerahkan. Nah, di sini struktur organisasi dibagi menjadi 3 definisi. Yang pertama yaitu serangkaian tugas formal yang diberikan kepada individu dan departemen. Yang kedua yaitu hubungan pelaporan formal, termasuk garis otoritas, tanggung jawab keputusan, jumlah tingkat hierarki, dan rentan kendali manajer. Dan yang terakhir yaitu ada desain sistem untuk memastikan koordinasi yang efektif dari karyawan lintas departemen. Nah, dalam hal ini, memastikan koordinasi lintas departemen sama pentingnya dengan mendefinisikan departemen untuk memulai. Kenapa? Karena tanpa sistem koordinasi yang efektif, tidak ada struktur yang lengkap. Nah, berikut merupakan sampel bagan organisasi untuk pabrik pembotolan air. Dapat kita lihat pada bagan tersebut bahwa pabrik ini memiliki 4 departemen utama, yaitu akuntansi, sumber daya manusia, produksi, dan pemasaran. Bagan tersebut menggambarkan rantai komando dan menunjukkan tugas-tugas departemen dan memberikan urutan dan logika untuk organisasi, sehingga setiap karyawan akan memiliki tugas, garis kewenangan, dan tanggung jawab keputusan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu ada spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja atau pembagian kerja adalah sejauh mana tugas-tugas organisasi dibagi lagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah. Pada prinsipnya, suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efisien jika karyawan diizinkan untuk berspesialisasi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada rantai komando. Rantai komando adalah garis otoritas tak tertentu yang menghubungkan semua orang dalam suatu organisasi dan menunjukkan siapa yang melapor kepada siapa. Oleh karena itu, setiap orang dalam organisasi harus tahu nih kepada siapa mereka melapor serta tingkat manajemen berturut-turut sampai ke puncak. Nah, dalam rantai komando terdapat otoritas, tanggung jawab, dan delegasi. Otoritas adalah hak formal dan sah seorang manajer untuk membuat keputusan, mengeluarkan perintah, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan secara organisasi. Di sini otoritas dibedakan menjadi 3 karakteristik. Yang pertama ada otoritas diberikan pada posisi organisasi yang bukan orang. Artinya, manajer memiliki otoritas karena posisi yang mereka pegang, dan orang lain dalam posisi yang sama akan memiliki otoritas yang sama. Dan yang kedua yaitu otoritas diterima oleh bawahan. Meskipun otoritas mengalir dari atas ke bawah melalui hierarki organisasi, bawahan mematuhinya karena mereka percaya bahwa manajer memiliki hak yang sah untuk mengeluarkan perintah. Dan yang terakhir yaitu ada otoritas mengalir ke bawah hierarki vertikal.
Artinya di sini posisi di atas hierarki diberikan otoritas yang lebih formal daripada posisi yang di bawah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tanggung jawab dan delegasi. Tanggung jawab adalah tugas untuk melaksanakan tugas atau aktivitas sesuai yang ditugaskan. Sedangkan delegasi adalah proses yang digunakan manajer untuk mentransfer otoritas dan tanggung jawab ke posisi di bawah mereka dalam hierarki. Sebagian besar organisasi saat ini mendorong manajer untuk mendelegasikan otoritas ke tingkat rendah yang memungkinkan untuk memberikan fleksibilitas maksimum untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, di sini ada beberapa pendekatan yang dapat membantu setiap manajer untuk mendelegasikan secara lebih efektif. Yang pertama yaitu ada mendelegasikan seluruh tugas. Yang kedua yaitu ada pilih orang yang tepat. Yang ketiga yaitu ada pastikan bahwa otoritas sama dengan tanggung jawab. Yang keempat ada berikan instruksi yang menyeluruh. Dan yang kelima ada pertahankan umpan balik. Umpan balik di sini artinya menjaga jalur komunikasi terbuka dengan bawahan untuk menjawab pertanyaan dan memberikan nasihat, tetapi tanpa menggunakan terlalu banyak kendali. Dan yang terakhir ada mengevaluasi dan menghargai kinerja. Nah, yang selanjutnya yaitu ada otoritas lini dan staf. Otoritas lini berarti bahwa orang-orang dalam posisi manajemen memiliki kewenangan formal untuk mengarahkan dan mengendalikan bawahan langsung. Sedangkan otoritas staf yaitu lebih sempit dan mencakup hak untuk memberi nasihat, merekomendasikan, dan memberi nasihat dalam bidang keahlian staf spesialis. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada rentan manajemen. Rentan manajemen adalah jumlah karyawan yang melapor ke supervisor. Karakteristik struktur ini menentukan seberapa dekat seorang supervisor dapat memantau bawahan. Nah, kadang-kadang rentan manajemen disebut dengan rentan kendali. Nah, umumnya ketika seorang supervisor harus terlibat erat dengan bawahan, rentan waktunya yang harus kecil, dan ketika supervisor hanya membutuhkan sedikit keterlibatan dengan bawahan bisa jadi besar. Nah, berikut terdapat beberapa faktor-faktor keterlibatan supervisor dan rentan kendali yang lebih besar, yaitu yang pertama ada pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan stabil dan rutin. Yang kedua ada bawahan melakukan tugas pekerjaan serupa. Yang ketiga ada bawahan terkonsentrasi di satu lokasi. Yang keempat ada bawahan sangat terlatih dan membutuhkan sedikit arahan dalam melakukan tugas. Yang kelima ada aturan dan prosedur yang mendefinisikan aktivitas tugas tersedia. Yang keenam ada sistem dan personil pendukung tersedia untuk manajer. Yang ketujuh yaitu ada sedikit waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan non pengawasan seperti koordinasi dengan departemen atau perencanaan lini atau perencanaan lain. Dan yang terakhir yaitu ada preferensi dan gaya pribadi manajer mendukung rentan waktu yang besar. Nah, dapat kita simpulkan bahwa rentan kendali rata-rata yang digunakan dalam organisasi menentukan apakah strukturnya tinggi atau datar. Struktur tinggi memiliki bentang sempit secara keseluruhan dan tingkat yang lebih hierarkis, sedangkan struktur datar memiliki bentang yang lebar, tersebar secara horizontal dan memiliki tingkat hierarki yang lebih sedikit. Nah, sekian pembahasan materi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang sentralisasi dan juga desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi ini memiliki kaitan dengan tingkat hierarki dalam mengambil keputusan. Nah, apa sih sentralisasi dan desentralisasi itu? Jadi, sentralisasi itu adalah otoritas keputusannya itu terletak di bagian atas organisasi. Sedangkan desentralisasi itu otoritas keputusannya itu didorong ke bawah ke tingkat organisasi yang lebih rendah. Nah, maka dari itu desentralisasi ini sangat diyakinkan dapat meringankan beban para manajer puncak, karena desentralisasi ini mengandalkan atau memanfaatkan keterampilan dan juga kemampuan para karyawannya. Kemudian ada faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi sentralisasi dan desentralisasi. Faktor yang pertama, perubahan yang lebih besar dan ketidakpastian lingkungan biasanya dikaitkan dengan desentralisasi. Nah, kita dapat mengambil contoh yang baik tentang desentralisasi, di mana desentralisasi ini dapat mengatasi perubahan yang cepat dan ketidakpastian yang terjadi setelah badai Katrina. Di sini mereka bisa
memperbaiki listrik itu hanya dalam 12 hari karena mereka memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, memanfaatkan keterampilan dan juga kemampuan orang-orang di gardu induk listrik tersebut. Faktor yang kedua, jumlah sentralisasi dan desentralisasi itu harus sesuai dengan strategi perusahaan. Dan yang terakhir itu pada saat krisis, faktor yang terakhir, pada saat krisis atau resiko kegagalan perusahaan, otoritas mungkin terpusat di atas. Jadi pada saat perusahaan mengalami krisis, otoritas keputusan itu kembali ke bagian atas organisasi, tidak lagi mengandalkan karyawan. Oke, materi selanjutnya adalah tentang departementalisasi. Karakter fundamental lain dari struktur organisasi adalah departementalisasi. Apa sih departementalisasi itu? Departementalisasi adalah dasar untuk mengelompokkan posisi ke dalam departemen dan departemen ke dalam total organisasi. Kemudian di dalam departementalisasi ini ada fungsional, divisi, dan matrik, yang merupakan pendekatan tradisional yang mengandalkan rantai komando untuk mengidentifikasi pengelompokan departemen dan hubungan pelaporan sepanjang hierarki. Nah, dua pendekatan inovatif ini adalah penggunaan tim dan jaringan virtual yang muncul untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang berubah dalam lingkungan global yang bergejolak. Kemudian materi yang selanjutnya adalah tentang pendekatan fungsional vertikal. Ini merupakan pengelompokan posisi ke dalam departemen berdasarkan keterampilan, keahlian, aktivitas kerja, dan penggunaan sumber daya yang serupa. Nah, struktur fungsional ini dapat dianggap sebagai departementalisasi oleh sumber daya organisasi karena setiap jenis aktivitas fungsional, akuntansi, sumber daya manusia, teknik, dan manufaktur itu mewakili sumber daya spesifik untuk melakukan tugas organisasi. Nah, di dalam pendekatan fungsional vertikal ini ada departemen pemasaran dan akuntansi departemen. Nah, departemen pemasaran sendiri ini bertanggung jawab atas semua penjualan dan pemasaran. Kemudian akuntansi departemen itu adalah bagian yang menangani masalah keuangan untuk seluruh perusahaan. Jadi semua masalah keuangan ini ditangani oleh akuntansi departemen. Sekian materi dari saya. Saya Faiza Sofia Larasati dengan NPM 20110310002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai divisional approach, di mana divisional approach ini ataupun pendekatan divisi terjadi ketika departemen dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan output yang serupa. Dari struktur ini juga terdiri dari 3 sebutan lain, yaitu sebutan untuk struktur produk, struktur program, serta struktur yang dapat berdiri sendiri. Dari penyebutan ini juga pada dasarnya memiliki artinya sama, di mana departemen yang beragam disatukan untuk menghasilkan satu output, serta berbagai perusahaan besar memiliki divisi yang beragam untuk tugasnya yang beragam juga. Divisi berbasis geografis atau pelanggan merupakan alternatif lain untuk menetapkan tanggung jawab dari suatu divisi dengan cara mengelompokkan aktivitas perusahaan berdasarkan wilayah geografis dari pelanggan itu sendiri, dan juga semua fungsi melapor kepada manajer divisi yang sama, baik yang ada di negara tertentu. Dan juga pada struktur ini, aktivitas perusahaan difokuskan kepada kondisi pasar lokal. Pada tampilan 9.4 ini menerangkan bahwa dalam struktur divisi dibuat sebagai unit-unit yang berdiri sendiri dengan terpisah dari departemen fungsional. Nah, masing-masing sebagai sumber daya departemen yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang ditugaskan ke setiap divisi. Sedangkan dalam struktur fungsional, semua R&D dikelompokkan dan bekerja pada semua produk, dan dalam struktur divisi, departemen R&D terpisah dalam setiap divisi. Dan untuk tampilan 9.5 ini menerangkan bahwa struktur berbasis geografis di mana semua fungsi di wilayah melapor ke manajer divisi dalam waktu yang bersamaan, serta struktur tersebut memfokuskan aktivitas perusahaannya pada kondisi pasar lokal. Selanjutnya yaitu ada matrix approach, di mana pendekatan matriks ini menggabungkan struktur fungsional dan struktur divisi dalam waktu yang bersamaan, di mana struktur ini berevolusi sebagai cara untuk meningkatkan koordinasi horizontal dan berbagi informasi. Ada hal yang menarik dari pendekatan ini di mana terdapat 2 garis otoritas, yaitu hierarki fungsional otoritas dan hierarki divisi otoritas.
Pada tampilan 9.6 ini berkaitan dengan dual authority structure in a matrix organization, yaitu sebuah tampilan yang menggambarkan mengenai dua garis otoritas yang dimiliki oleh pendekatan matriks ini, yaitu hierarki fungsional yang bergerak di garis vertikal dan untuk hierarki divisi bergerak di garis horizontal. Nah, pada garis vertikal ini ia berguna sebagai memberikan kontrol kepada departemen fungsional, dan untuk garis horizontal menyediakan koordinasi lintas departemen. Team approach atau pendekatan tim ini mendorong manajer untuk mendelegasikan otoritasnya, mendorong tanggung jawab ke tingkat yang lebih rendah, menjadi fleksibel serta lebih responsif dalam lingkungan global yang semakin kompetitif. Dalam melakukan pendekatan tim ini terdapat dua cara, yaitu melalui tim lintas fungsi, serta yang kedua yaitu adalah melalui tim permanen. Pada tampilan 9.7 ini mengenai global matrix structure, yaitu menggambarkan dua garis otoritas, yaitu geografis dan produk, di mana hal ini menjadi pendukung dari keberhasilan struktur ini. Selain itu, keberhasilannya juga bergantung pada kemampuan orang-orang yang berada di dalamnya. Nah, terdapat pemimpin puncak yang juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara kedua sisi tersebut. Baik, selanjutnya adalah pendekatan jaringan virtual. Pendekatan jaringan virtual adalah struktur organisasi yang memisahkan fungsi-fungsi besar ke dalam perusahaan-perusahaan yang berbeda, di mana dihubungkan oleh sebuah organisasi dengan kantor pusat yang kecil. Cara kerjanya, organisasi dapat dipandang sebagai pusat yang dikelilingi oleh jaringan para ahli di sekitarnya. Sistem komputer terhubung, peranti lunak kolaboratif, dan internet memudahkan organisasi-organisasi untuk bertukar data dan informasi dengan sangat cepat dan mudah, sehingga jaringan pemasok, pelaku manufaktur, perakit, dan distributor yang tidak tersambungan dengan baik pun dapat melihat dan bertindak sebagaimana perusahaan berlian. Berikutnya adalah di sini terdapat ilustrasi pendekatan jaringan virtual. Dapat kita lihat bahwa terdapat satu titik perusahaan utama di mana seluruh atau beberapa lininya atau beberapa bagian-bagiannya terdapat di berbagai negara. Namun tidak terdapat di dalam satu negara. Ini membuktikan bahwa jaringan pendekatan virtual tidak memungkiri untuk dapat dilakukannya jaringan virtual atau pendekatan jaringan virtual secara global dan dapat dilakukan di mana saja dan di berbagai negara. Kemudian ada pendekatan yang serupa dengan pendekatan jaringan virtual, yaitu adalah pendekatan modular, di mana suatu perusahaan manufaktur menggunakan pemasok dari luar untuk menyediakan keseluruhan potongan-potongan produk yang kemudian dirakit menjadi sebuah produk akhir oleh sejumlah pekerja. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari setiap struktur. Yang pertama ada fungsional, di mana memiliki kelebihan yaitu penggunaan sumber daya yang efisien, skala ekonomis, spesialisasi dan pengembangan keterampilan yang mendalam, pengarahan dan pengendalian manajer. Kemudian memiliki kekurangan yaitu kurang komunikasi antar departemen fungsional, respon lambat terhadap perubahan eksternal, lambatnya inovasi, keputusan diputuskan puncak hierarki sehingga menciptakan keterlambatan. Yang kedua ada divisional yang memiliki kelebihan yaitu respon cepat, fleksibilitas lingkungan tidak stabil, memperhatikan kebutuhan pelanggan, koordinasi sangat baik antara departemen fungsional. Namun memiliki kekurangan diantaranya yaitu duplikasi sumber daya dalam setiap divisi, kurangnya pendalaman dan spesialisasi teknis, kurangnya koordinasi di antara divisi. Yang ketiga ada matriks, di mana memiliki kelebihan yaitu penggunaan sumber daya lebih efisien daripada satu hierarki, fleksibilitas, adaptabilitas terhadap lingkungan terus berubah. Kemudian memiliki kekurangan yaitu rasa frustasi dan bingung karena adanya rantai perintah rangkap 2, konflik besar antara dua sisi matriks, terlalu banyak rapat, lebih banyak diskusi. Kemudian yang keempat ada tim, memiliki kelebihan yaitu lebih sedikit batasan antara departemen, lebih banyak kompromisi, lebih cepat memberikan respons dan keputusan, moral dan antusiasme pegawai lebih baik. Namun memiliki kekurangan yaitu diantaranya kesetiaan dan konflik berlipat ganda, banyaknya waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk melakukan rapat. Kemudian yang terakhir ada jaringan virtual yang memiliki kelebihan
yaitu bisa mendapatkan keahlian dari seluruh dunia, fleksibel dan responsif, biaya tambahan dikurangi. Kemudian memiliki kekurangan yaitu kurangnya pengendalian, tidak kokohnya batasan, dan serta tuntutan lebih besar bagi manajer. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengorganisasian untuk koordinasi horizontal. Jadi dalam pengorganisasian koordinasi horizontal ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu perlunya koordinasi, kemudian yang kedua yaitu satuan tugas, tim maupun manajemen proyek, dan yang ketiga yaitu rekayasa ulang. Baik, yang pertama yaitu perlunya koordinasi. Sebagai hasil dari lingkungan organisasi global kita yang berubah, tren bisnis baru berkembang dan menyerukan untuk mendobrak hambatan, transparansi antar departemen, dan struktur baru yang lebih horizontal dibandingkan dengan struktur vertikal pada tahun lalu. Jadi, struktur horizontal ini lebih didasarkan pada proses kerja daripada fungsi departemen. Nah, tren struktural apapun, bagaimanapun, pasti akan membutuhkan integrasi serta koordinasi, baik dimensi horizontal maupun vertikal. Jadi, koordinasi itu merupakan suatu keharusan serta yang terlepas dari apakah perusahaan memiliki struktur fungsional, divisi atau tim. Koordinasi ini juga merupakan hasil informasi dari kerjasama. Kemudian yang selanjutnya yaitu gugus atau satuan tugas. Nah, satuan tugas ini adalah tim atau komite sementara yang dirancang untuk memecahkan masalah jangka pendek yang melibatkan beberapa departemen. Jadi anggota dalam satuan tugas ini, anggota yang merupakan satuan tugas ini mewakili departemen mereka dan berbagi informasi yang memungkinkan dalam koordinasi. Selanjutnya yaitu tim. Tim ini mirip dengan satuan tugas tadi, namun yang membedakan dengan satuan tugas yaitu tim bekerja dengan masalah yang berlanjut, bukan sementara, dan mungkin ada selama beberapa tahun. Jadi anggota tim ini berpikir dalam hal bekerja sama untuk kebaikan seluruh, bukan hanya untuk departemen mereka sendiri. Kemudian yaitu manajemen proyek. Nah, manajemen proyek ini adalah suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Nah, manajemen proyek ini menggunakan personil atau seseorang untuk ditempatkan pada tugas tertentu dalam sebuah proyek. Tentunya dalam manajemen proyek terdapat seorang manajer. Seorang manajer proyek adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa departemen untuk penyelesaian proyek tertentu. Nah, manajer proyek ini sangat penting saat ini karena banyak organisasi yang terus menciptakan kembali diri mereka sendiri, menciptakan struktur yang fleksibel dan bekerja pada proyek dengan beragam orang serta organisasi yang terus berubah. Kemudian manajer proyek mungkin bekerja pada beberapa proyek yang berbeda pada suatu waktu dan mungkin harus masuk dan keluar dari proyek pada waktu saat itu juga. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu reengineering atau rekayasa ulang. Nah, rekayasa ulang ini adalah perencanaan ulang pada proses bisnis yang berjalan saat ini dengan penekanan pada pengurangan biaya dan waktu siklus agar terjadi peningkatan kepuasan pelanggan. Rekayasa ulang ini sangat mungkin dilakukan karena kebanyakan dalam organisasi terdapat sekat-sekat departemen dan unit kerja, sehingga tidak ada kepemilikan proses secara individu dan kadang di luar kendali. Hal lain juga, rekayasa ulang dapat membuat perbaikan proses bisnis secara dramatik. Terkadang terjadi pengurangan pembiayaan, reduksi waktu siklus, dan peningkatan kepuasan pelanggan secara signifikan. Atau pada umumnya banyak proses bisnis yang sangat rumit dan hanya beberapa orang dalam organisasi yang benar-benar memahami dan dapat menjalankan proses tersebut. Dengan begitu, rekayasa ulang yang menjadi sangat penting agar terjadi penyederhanaan proses yang akan berimplikasi pada penghematan waktu dan biaya.
Hal ini juga menjadikan mengapa rekayasa ulang ini dapat meningkatkan kualitas kerja karena setiap staf mampu menyelesaikan masalah, mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan cara yang lebih baik. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan reengineering atau rekayasa ulang. Menurut Benny Smith-J, tujuan rekayasa ulang yaitu pertama meningkatkan produktivitas, yaitu dengan menciptakan proses-proses yang inovatif dan tanpa hierarki. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dengan melakukan segala sesuatunya secara berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu mencapai hasil yang luar biasa. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai setidaknya adanya peningkatan sebesar 50%. Kemudian yang keempat yaitu mengonsolidasikan fungsi-fungsi. Mengonsolidasikan fungsi-fungsi di sini bermaksud yaitu berusaha menciptakan suatu organisasi yang lebih ramping, lebih datar dan lebih cepat. Kemudian yang kelima yaitu menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu. Jadi tingkat dan aktivitas organisasi yang mewakili sedikit nilai untuk para pemegang saham atau kecil kontribusinya bagi daya saing itu harus diulang atau harus disusun ulang atau dihilangkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat reengineering atau manfaat rekayasa ulang. Banyak sekali dampak positif yang akan perusahaan dapatkan jika berhasil melakukan rekayasa ulang. Antara lain yaitu menciptakan inovasi atau terobosan baru. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga yaitu menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat mengoptimalkan persaingan atau mengalahkan pesaing, bisa juga memperbesar jarak keunggulan. Yang keempat yaitu memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu menciptakan sistem baru yang lebih efektif. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah mengenai struktur mengikuti strategi. Pertama-tama, terus pertanyaan tentang bagaimana manajer mengetahui apakah akan merancang struktur yang menekankan hierarki formal dan vertikal atau struktur dengan penekanan pada komunikasi dan kolaborasi horizontal. Jawabannya terletak pada tujuan strategis organisasi. Struktur yang tepat dirancang agar sesuai dengan strategi organisasi tersebut. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa kinerja bisnis sangat dipengaruhi oleh beberapa, baik struktur perusahaan selaras dengan maksud strategisnya, sehingga manajer berusaha untuk memilih strategi dan struktur yang kongruen. Adapun beberapa strategi yang dapat diadopsi oleh perusahaan bisnis adalah diferensiasi, di mana organisasi mencoba mengembangkan produk inovatif yang unik untuk pasar. Yang kedua adalah kepemimpinan biaya. Organisasi mengupayakan efisiensi internal. Biasanya, tujuan strategis efisiensi biaya terjadi di lingkungan yang lebih stabil. Sementara, tujuan inovasi dan fleksibilitas terjadi di lingkungan yang lebih tidak pasti. Istilah mekanistik dan organik dapat digunakan untuk menjelaskan tanggapan struktural terhadap strategi dan lingkungan. Adapun, tujuan efisiensi dan lingkungan yang stabil dikaitkan dengan sistem mekanistik. Jenis organisasi ini biasanya memiliki struktur yang kaku, vertikal, dan terpusat dengan sebagian besar keputusan dibuat di atas. Adapun, organisasi sangat terspesialisasi dan dicirikan oleh aturan, prosedur, dan hierarki otoritas yang jelas. Namun, dengan tujuan inovasi dan lingkungan yang berubah dengan cepat, organisasi cenderung lebih longgar, mengalir bebas, dan adaptif, menggunakan sistem organik. Strukturnya lebih horizontal, dan otoritas pengambilan keputusan didesentralisasi. Orang-orang di tingkat yang lebih rendah memiliki lebih banyak tanggung jawab dan otoritas untuk memecahkan masalah, memungkinkan organisasi menjadi lebih cair dan mudah beradaptasi terhadap perubahan. Berikut adalah hubungan pendekatan struktural dengan strategi dan lingkungan. Dari gambar ini ditunjukkan bahwa kontinum yang disederhanakan yang menggambarkan bagaimana pendekatan struktural yang berbeda dikaitkan dengan strategi dan lingkungan. Struktur fungsional murni sesuai untuk mencapai tujuan efisiensi internal dalam lingkungan yang stabil. Struktur fungsional vertikal menggunakan spesialisasi tugas dan rantai komando yang ketat untuk mendapatkan penggunaan sumber daya yang langka secara efisien. Tetapi, tidak memungkinkan organisasi menjadi fleksibel atau inovatif. Sebaliknya, tim horizontal
sesuai jika tujuan utamanya adalah inovasi dan organisasi membutuhkan fleksibilitas untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti. Setiap tim berukuran kecil mampu responsif dan memiliki orang-orang serta sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Struktur horizontal ini lebih fleksibel, memungkinkan organisasi untuk membedakan diri mereka sendiri dan menanggapi dengan cepat tuntutan lingkungan yang berubah, tetapi dengan mengorbankan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Lalu, tampilan tersebut juga mengilustrasikan bagaimana bentuk lain dari struktur mempresentasikan langkah-langkah perantara di jalur organisasi menuju efisiensi atau inovasi. Struktur fungsional dengan tim lintas, fungsi, dan manajer proyek memberikan koordinasi dan fleksibilitas yang lebih besar daripada struktur fungsional murni. Struktur divisi mendorong diferensiasi karena setiap divisi dapat berfokus pada produk dan pelanggan tertentu. Meskipun divisi cenderung lebih besar dan kurang fleksibel dibandingkan tim kecil, tampilan tersebut mencakup semua kemungkinan struktur, tetapi menggambarkan bagaimana struktur dapat digunakan untuk memfasilitasi tujuan strategis organisasi. Terima kasih. Baik, nampaknya presentasi telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua telah menyaksikan video pembelajaran kami dan untuk teman-teman yang tergabung dalam tim ini dalam menyelesaikan tugasnya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.